Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah itu selalu datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Bukan juga sesuatu yang dapat kita rencanakan atau kita prediksi kapan datangnya. Namun yang pasti hidayah itu datang kepada setiap orang-orang pilihan Allah. Seperti kisah seorang perempuan asal Amerika Serikat yang memutuskan untuk memeluk agama Islam hanya karena bentuk pengabdian kepada ibu mertua. Lantas bagaimana bisa? Dan seperti apa sih ceritanya? Berikut kisahnya, simak sampai habis ya. Jadi kisah ini bermula pada saat si tokoh utama yang kita sebut si perempuan saja ya, itu pertama kali mendengar tentang agama Islam dengan segala isu-isunya di televisi yang telah disetting sedemikian rupa untuk menggiring opini negatif tentang agama Islam. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa di negara barat itu masih ada beberapa oknum-oknum yang melakukan tindakan rasisme terhadap agama Islam. Oh ya, si perempuan ini juga bekerja di rumah sakit, yang mana pada suatu hari ketika ia sedang bertugas di rumah sakit tempat ia bekerja, si perempuan ini ngelihat pasangan suami istri yang beragama Muslim sedang mengantar pasien yang terlihat sudah cukup berumur. Dan ternyata pasien tersebut adalah ibu kandung si suami dari kedua pasangan tersebut. Namun yang menarik perhatian si perempuan ini ialah ketika ia melihat istri dari si suami yang mengenakan hijab tersebut sedang menangis terseduh-seduh, sehingga si perempuan ini pun menghampiri si istri dan mencoba menanyakan alasan dari kesedihan si istri tersebut. Dan rupanya tangisan dari si istri ini bukan disebabkan karena mereka berdua tidak mempunyai uang untuk menanggung biaya rumah sakit, melainkan si istri ini menangis karena ibu mertuanya yang tengah jatuh sakit. Sontak si perempuan ini heran dong, kok si istri ini sampai sebegitunya menangisi ibu mertuanya yang sedang sakit. Sedangkan si istrinya terus berdoa sambil menangis untuk kesembuhan ibu mertuanya. Si perempuan juga merasa heran kenapa si istri ini dapat menangisi ibu mertuanya, sedangkan si perempuan sendiri aja bahkan tidak pernah menangisi dan cenderung acuh terhadap ibu kandungnya sendiri. Bahkan pernah ada momen ketika ibu kandung dari si perempuan ini berulang tahun, si perempuan ini cuma kasih hadiah ulang tahun berupa minyak wangi atau parfum doang. Bahkan si perempuan ini juga tidak pernah menjenguk atau terfikirkan untuk berkunjung ke rumah ibu kandungnya sendiri. Sedangkan si istri ini yang masih muda, bahkan jauh lebih muda darinya saja, rela berkorban untuk ibu dari suaminya tersebut. Si perempuan juga membayangkan gimana kalau dia yang berada di posisi si istri yang berbakti kepada ibu mertuanya sendiri, juga membayangkan gimana jadinya kelak kalau si perempuan itu berada di posisi si ibu mertua dari si istri tersebut. Sedangkan menantu-menantunya kelak gak ada yang peduli dan mau mengurus si perempuan tersebut. Kedua pasangan itu selalu menemani dan merawat si ibu sepanjang waktu. Tapi walau demikian, si istri tetap berkomunikasi dengan si perempuan ya, sekalipun itu cuma lewat telepon, untuk menanyakan kabar dan perkembangan kesehatan si ibu. Sampai suatu ketika, si perempuan ini kepo lah. Kenapa sih kok bisa kamu tuh sebegitunya peduli merawat dan perhatian terhadap ibu mertua kamu sendiri? Yang padahal itu kan cuma ibu mertua alias ibu dari suami kamu, bukan ibu kandung kamu sendiri. Kemudian terungkaplah dari si istri yang mengakui apa alasan dibalik kepeduliannya tersebut. Ialah karena dirinya mengetahui ilmu agama tentang kewajiban dan hak-hak kedua orang tua dalam agama Islam. Sehingga si perempuan ini merasa terkejut dong atas jawaban dari si istri yang membuat dia tuh percaya nggak percaya. Karena Islam yang selama ini dideskripsikan di media pertelevisian yang dia ketahui itu justru sangat bertolak belakang dengan perilaku orang Islam yang ada di hadapannya tersebut. Ternyata Islam sangat menjunjung tinggi norma-norma dan adab kepada orang tua, serta bagaimana cara kita berperilaku kepada kedua orang tua. Dan qadarullah, setelah beberapa hari, pada akhirnya ibu dari si suami itu menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Air mata kesedihan mereka berdua pun tak kunjung tertahankan, dan terlihat dari raut wajah si istri bahwa dia sangat terpukul sekali akan kepergian ibu mertuanya tersebut. Dan beberapa waktu berlalu setelah kematian si ibu tersebut,
Si perempuan terus memikirkan kejadian itu, juga sempat terketuk hatinya untuk mempelajari serta mendalami tentang apa saja hak-hak dan kewajiban kepada kedua orang tua dalam Islam. Sehingga si perempuan ini pun memutuskan untuk membeli beberapa buku dan kitab tentang agama Islam serta mempelajari isinya. Ia pun sangat terkejut akan keagungan dari agama ini, sehingga tak membutuhkan waktu lama bagi si perempuan ini untuk mengenal lebih dalam tentang agama Islam. Dan alhamdulillah ia pun mendapatkan hidayah lalu memutuskan untuk memeluk agama Islam. Seperti itulah hidayah. Terkadang datang mengetuk pintu hati seseorang dengan cara yang mungkin bagi kita terlihat sederhana, namun hal sederhana itulah yang justru mendatangkan hidayah. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini ialah berbaktilah kepada kedua orang tua sekalipun itu mertua kita. Setidaknya ya jagalah tali silaturahim dan komunikasi kita dengan mereka, karena berbakti kepada orang tua juga termasuk amalan yang sangat besar juga ganjarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.